Apa benda ni weh? Marcelino diklaim orang Malay. Buset dah guys, janganlah macam tu lah bang. Saya Marcelino Ferdinand, saya orang Bajawa, lahir di Jakarta dan besar di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Ferdinand. Saya dari Indonesia Soccer Academy. Saya ikut grassroots ini untuk belajar lebih baik lagi dari kesalahan-kesalahan yang hari-hari. Aduh, Mama Mara menangis. Saya juga. Halo Kakak Marcel. Pulang kampung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi menyisakan banyak kisah yang menarik. 2 gol dari Marcelino Ferdinand membawa kemenangan bagi tim nasional Indonesia untuk kali pertamanya. Dan yang baru-baru ini Marcelino Ferdinand diklaim oleh orang Malaysia. Oke, seperti apa video selengkapnya? Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Indonesia lawan Arab kemarin tuh diiringi oleh sebuah peristiwa yang cukup unik. Jadi tiba-tiba Marcelino, striker timnas Indonesia, mendadak diklaim oleh sebuah akun di Malaysia sebagai striker mereka. Dan yes, pengklaiman ini tuh sering banget terjadi oleh negeri tetangga kita. Dilansir dari berita CNN Indonesia, at least Ya, ada 5 Malaysia emang klaim yang tukang pernah klaim bikin ya. netizen Indonesia sebel. Keris, rendang, batik, dan lainnya. Kenapa ya mereka suka ngeklaim gitu? Hal ini dibahas oleh sejarawan bernama Prof. Dr. Gusti Asnan di artikel Antara News. Beliau bilang kalau Malaysia memang mencari identitas diri, sehingga berusaha mengklaim kebudayaan Indonesia. Berdasarkan catatan Kemendikbudristek per November 2022, terdapat 11.622 warisan budaya yang dicatat dan 1.728 diantaranya telah ditetapkan. Sedangkan warisan budaya tak benda, Indonesia ada sejumlah 1.941 yang telah ditetapkan. Yes, dengan dikhususkannya Kementerian Kebudayaan pada kabinet pemerintahan kali ini, kita berharap bukan cuma pencatatan dan perlindungan yang diseriusin, tapi penyebaran juga ke seluruh dunia. Yuk, para storyteller dan content creator, ceritakan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya ini, biar nggak diklaim lagi sama negara tetangga. Story oleh Gunnar Solskjaer dengan dia itu ngeklaim kalau Marcelino itu pemain Malaysia, Marcelino itu warga Malaysia, dan dia nyuruh oleh Gunnar Solskjaer buat datang ke Malaysia. Marcelino Ferdinand berhasil mencuri perhatian publik berkat performa impresifnya pada pertandingan timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Berkat performa impresifnya itu, nama Marcelino Ferdinand pun langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan salah satu akun Instagram bernama mantan pelatih Manchester United ikut menyoroti performa Marcelino Ferdinand. Dia menanyakan dari mana asalnya. Apa benda ni weh? Marcelino diklaim orang Malay. Buset dah guys, janganlah macam tu lah bang. Jangan ngeklaim yang jelas orang Indonesia ini. Milik King Indo, jangan ngeklaim macam tu. Buset dah guys ya. Negara tetangga kita nggak ada habis-habisnya ngeklaim pemain kita cuy. Kemarin gitu ya, The Prince of Jordi Amat diklaim gitu ya. Sekarang Marcelino diklaim juga gara-gara habis ngegolin 2 gitu ya, habis nge-brace di Arab Saudi gitu ya. Buset dah guys, katanya some people told me football player that if post is from Malaysia. Buset dah. Padahal tuh ya, kalian tuh udah punya Arif Aiman. Satu Arif Aiman sama dengan 11 Lionel Messi. Kenapa nggak dibangga-banggain gitu? Kenapa gitu selalu ngeklaim orang Indonesia mulu bang? Buset dah, capek gue ya diklaim mulu cuy. Janganlah, ini jagoan kita bang. Gue masih belum bisa move on sama pertandingan semalam, ditambah lagi sama performa yang dikeluarin sama Cristiano Marcelino. Ini pemain yang lagi disorot sama semua media. Bahkan Ole aja sampai ngeluarin perasaan yang sama kayak gue. Nah, tetapi lucunya, Marcelino ini kan berseragam timnas. Udah jelas dong, timnas Indonesia. Sangat Tetapi di gak tahu status malu ya berikutnya orang yang Malaysia diupload ya. sama Ole, ada yang bilang Marcelino dari Malaysia. Ini udah di luar nalar nih. Masa iya ngebela timnas tapi asalnya dari Malaysia? Kan gak jelas. Ya, Tetapi betul. ini kejadian yang udah berkali-kali, kita udah biasa dengernya. Rendang udah, batik udah, sekarang Marcelino pun masih mau diakui. Setelah berhasil mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, Marcelino diklaim pemain Malaysia. Ya, sebelumnya suka klaim batik, klaim rendang, klaim tari reok, klaim keris, klaim angklung, klaim kuda lumping. Ini Marcelino pun mau diklaim kah jadi pemain Malaysia? Pantaskah kita memberikan gelar El Claim?
Nah, gimana menurut teman-teman? Ayo, berikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Salam Garuda. Menang juga akhirnya. Semalam Indonesia membendam Arab Saudi 2-0. Marcelino Ferdinand muncul hero untuk Indonesia. Tak silap saya, game semalam adalah game pertama Marcelino Ferdinand start lepas lawan Australia. Apa yang saya suka pasal Marcelino ni, dia ni jenis direct. Betul, ada teman-teman Indonesia cakap dia ni tamak. Tapi memandangkan timnas Indonesia ni memang perlukan kemenangan, Marcelino Ferdinand munculkan diri dia. Teman-teman Indonesia, kalian rasa kalian boleh layak ke? Ini adalah prime Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand yang baru usia 20 tahun telah menjaringkan 2 gol dalam perlawanan antarabangsa menentang Arab Saudi semalam. Ini boleh dikatakan pemain terbaik abad ini untuk Indonesia. Boleh dikatakan Marcelino ini pengganti Bambang Pamungkas ataupun Andy Firmansyah, di mana beliau masih muda, kemungkinan kejayaan beliau banyak akan dicapai pada masa akan datang. Dan kita mengharapkan Marcelino Ferdinand ini dapat buat terbaik dan boleh menjadi satu kebanggaan buat rakyat Indonesia. Tahniah Marcelino Ferdinand. Saya just nak give flowers. Saya nak memberikan bunga. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelino Ferdinand. Tak boleh lah Faiz. Dia ada swagger. Dia ada swagger. Dia ada swagger. Dia ada fearlessness. Dia ada body language dia di atas padang, gerak-geri, lenggok badan dia, cara dia memegang bola, cara dia hold bola, cara dia mengambil penalti, cara dia mengambil penalti. He's such a cool character. Dia kadang-kadang bila tengok pemain bola sepak ni, kadang-kadang they are really good players, tapi tak semestinya sedap untuk dipandang mata. Negara Malaysia sangat kagum Sometimes dengan Marcelino, the best players in the world, tapi kadang-kadang tak semestinya mereka sedap untuk dipandang dengan mata kasar. Tapi Marcelino Ferdinand sedap sangat kau nak tengok dia main. It's very appealing to the naked eye. Easy on the eye. Easy on the eye kalau bak kata dalam bahasa Inggeris kan. And it's setiap kali aku tengok dia, aku akan dapat 1 atau 2 atau 3 extra bits about him yang akan mula suka. Dan dia adalah pemain yang tengah betul-betul set the tone for this generation of Indonesian footballers. Yang tengah betul-betul set the Marcelino Ferdinand jadi hero timnas Indonesia. Buat kali pertama dalam sejarah timnas Indonesia, mereka telah kalahkan Saudi Arabia. Marcelino Ferdinand ni sangat-sangat terbaik, sampaikan legend Manchester United Ole pun rasa terkejut dengan performance dia. Memang bapa dalam perlawanan ini, defense Indonesia memang sangat-sangat terbaik. Yang perlu bagi dekat dua pemain Indonesia ni, diorang punya performance memang next level. Walaupun dari segi statistik banyak memihak kepada Arab, tetapi kalau korang tengok di atas padang, Indonesia melakukan lebih banyak try. Indonesia masih ada lagi harapan untuk pergi ke World Cup tau. Korang tengok, tak jauh perbezaan mata dengan tim-tim lain. Bukan itu saja, dari segi ranking dunia pun Indonesia dah lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kepada timnas Indonesia kalahkan Arab 2-0, and pada masa yang akan datang aku nak tengok korang kalahkan lebih banyak tim lagi and boleh pergi ke World. Of course lah, review kali ni kita kena mulakan dengan pemain ini, Marcelino Ferdinand. Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia, player warisan, player tempatan, dan antara player yang pernah aku review suatu ketika dahulu, Marcelino Ferdinand, one of my favourite players to watch. Okay, walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang, makin orang tak pandang Marcelino Ferdinand ni compare dengan Piala Asia hari tu. Lepas tu ada juga orang-orang Indonesia yang tak suka, katanya dia selfish, katanya dia tak boleh pakai. Okay, which is ada betulnya, ada beberapa game yang dia agak selfish, tak passing, tak tahu position macam mana. Tapi tonight, hari ini, malam ini, dia membuktikan yang dia masih lagi pembuktian Marcelino kepada publik Indonesia ya. Dah lah dapat sumbat gol 2 biji, lepas tu dapat pula celebrate macam ni. Memang dia menang besar malam ni. Marcelino Ferdinand is that guy. Okay, kalau celebration macam ni mengingatkan aku tentang, of course lah, Cristiano Ronaldo. Mungkin sebab stadium Gelora Bung Karno tu dia tak ada tempat macam nak duduk macam Ronaldo buat, Garnacho buat. So dia duduk lah atas kerusi ni. This is like the most iconic celebration lah untuk timnas pada tahun ini ataupun in recent years. Secara jujurnya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi. Arab Saudi memang pegang possession, memang diorang dominate bola. Indonesia bertahan habis-habisan, lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal kan. Okay, dah leading 2-0 ni memang diorang dalam langkah kanan lah. Okay, tak perlulah nak
cari gol lagi kalau dah leading 2. Kalau leading 1 mungkin risau sikit. Tapi bila dah leading 2 memang diorang bertahan. Arab Saudi memang banyak betul shot off target. On targetnya tak berapa banyak. Okay. So in the end Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi. Disebabkan kemenangan ini, maka Indonesia secara tiba-tiba daripada tempat terakhir dalam grup kini berada di tempat ketiga. Ingat nak layak ke round keempat, tempat ketiga dan tempat keempat sudah cukup. Kalau nak layak terus ke Piala Dunia, tempat kedua dan tempat pertama. Okay, so ada satu lagi game yang belum habis antara Bahrain dan juga Australia. Aku tak rasa Bahrain boleh menang, so mungkin Indonesia akan kekal di tempat ketiga buat setakat ini. Of course, ranking akan naik banyak gila. Okay, menang dengan Arab Saudi kot. Kau ingat ranking tak naik banyak ke? Mesti akan naik banyak juga aku rasa. Masih seputar kemenangan Indonesia versus Arab Saudi. Jadi saking impresifnya penampilan Marcelino Ferdinand, dia ini sampai dinotis legenda dan mantan pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer sampai bikin story, dia itu kagum banget sama penampilan Marcelino gitu, dan dia kayak tahu info kalau Marcelino main di salah satu kompetisi Liga Inggris, dan ini beneran iki story. Dan kemudian ada yang nge-reply story-nya Ole Gunnar Solskjaer, yaitu netizen Malaysia. Dan sing menyebalkan adalah netizen Malaysia ini nge-reply ya sangat nggak tahu malu ya story Ole Gunnar ya. Solskjaer dengan dia itu ngeklaim kalau Marcelino itu pemain Malaysia, Marcelino itu warga Malaysia, dan dia nyuruh Ole Gunnar Solskjaer buat datang ke Malaysia buat bertemu pemain-pemain bagus lainnya. Sopo? Pemain bagus Malaysia sopo? Hah? Peringkatmu loh nak Indonesia iku nak ngisor Indonesia. Sopo pemain bagus Malaysia? Hah? Safi Salih? Di opo Pinipin, Jarjit, gak ono pemain bagusmu gak ono. Maksudku ngene, stop ngeklaim sing gopeane Indonesia. Kon wis ngeklaim batik, ngeklaim reok, ngeklaim rendang. Saya kon pengen ngeklaim Marcelino. Masya Allah. Wis sisane tak serano no kon kabeh. Iki wong-wong koyo ngene iki enake diapakno sih. Maksudku kon lek pengen ngeklaim, klaimen hoki Caraka gak apa-apa, Bos. Ikhlas aku. Gendeng kon. Begitu. Ya emang gak pada tahu malu yang Malaysia. Bagaimana pendapat kalian? Wah, sangat gak habis pikir ya, kok bisa ngeklaim seperti itu orang-orang Malaysia. Sudah jelas-jelas Marcelino bermain untuk tim nasional Indonesia dan murni warga negara Republik Indonesia. Ya, mungkin negara tetangga kita sangat panas ya mendengar kemajuan sepak bola tim nasional Indonesia yang sedang melaju pesat di tangan kepemimpinan Erick Thohir dengan banyaknya pemain keturunan yang bergabung. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.